Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Setiati Mahdia. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi lagi ya. Pasti dari teman-teman semuanya sudah banyak yang melaksanakan tes SKB. Tapi ternyata masih ada juga yang nge-DM, nge-WA aku. Kak, bahas dong materi tentang Elisa. Kak, bahas dong materi tentang cairan pleura. Bahas dong Kak tentang sputum, kayak gitu masih ada. Dan jadi pada kesempatan kali ini aku persembahkan untuk teman-teman yang belum melaksanakan tes SKB. Dan ini sesuai dengan apa yang di-request teman-teman juga yang WA aku atau nge-DM aku ya. Oke, langsung saja hari ini kita mungkin akan banyak tentang materi ELISA. Yang pertama, metode yang digunakan untuk pemeriksaan HBsAg dengan ELISA adalah A. Kompetitif, B. Indirect, C. Sandwich, D. Capture, atau E. Eclia. Jawabannya adalah sandwich. Jadi pada pemeriksaan HBsAg menggunakan metode ELISA, metode yang digunakan adalah sandwich. Kalau Eclia ini adalah nama lain ELISA ya teman-teman. Dan soal nomor 2, apa bahan yang digunakan untuk pemeriksaan HBsAg? Ini maksudnya adalah HBsAg ELISA. Jadi pada pemeriksaan HBsAg ELISA, bahan yang digunakan adalah serum. Dan soal nomor 3, tahapan yang penting pada pemeriksaan HBsAg adalah, ini masih tetap HBsAg ELISA ya, yaitu A. Penambahan konjugat, B. Pengeraman, C. Pencucian, D. Pengeraman dan pencucian, atau E. Pembacaan pada ELISA Reader. Pengeraman itu adalah inkubasi ya kawan-kawan. Dimasukkan dalam inkubator biasanya. Jadi tahapan yang penting pada pemeriksaan HBsAg dengan ELISA yaitu pengeraman dan pencucian. Kemudian soal nomor 4, proses pemeriksaan HBsAg dilakukan pada fase padat menggunakan A. Plastik tray, B. Microbeads, C. Kertas nilon, D. Frost glass bead, atau E. Tabung gelas. Nah, pada pemeriksaan HBsAg ini menggunakan fase padat berupa plastik tray. Jadi ada beberapa hal yang penting ya di dalam pemeriksaan ELISA itu, fase padat, konjugat, dan substrat. Kemudian soal nomor 5, hasil akhir dari pemeriksaan HBsAg adalah A. Terbentuk cairan yang berwarna, B. Terbentuk cairan yang tidak berwarna, C. Terbentuk pita pada kertas nilon, D. Terbentuk dot pada kertas nilon, atau E. Terbentuk fluoresen. Pada pemeriksaan HBsAg dengan sandwich, hasil akhirnya berupa terbentuk fluoresen. Jadi HBsAg dengan ELISA ini mempunyai kan metode pemeriksaannya dengan metode sandwich. Untuk ELISA ini kan ada banyak metode ya teman-teman, ada yang direct, indirect, sandwich. Nah, untuk HBsAg itu kan menggunakan sandwich. Prinsip pemeriksaannya yaitu pencucian untuk menghilangkan pembungkus antigen terbentuk kompleks biotin dan streptavidin menghubungkan alkalin fosfat, mengkatalis hidrolisis, dan substrat menghasilkan fluoresensi. Nah, fluoresensi ini diukur pada panjang 450 nm. Intensitas fluoresensi sebanding dengan kualitas HBsAg dalam serum. Ya, ELISA ini sebenarnya membingungkan juga sih kalau hanya sebatas teoritis. Biasanya praktik ya. Kalau aku sih biasanya bukan untuk pemeriksaan kayak gini ya, aku pegang cara penggunaan ELISA itu biasanya untuk pemeriksaan sitotoksik dulu. Kemarin-kemarin waktu masih ada di lab biomolekuler.
Jadi langsung aja untuk cara kerjanya pada pemeriksaan HBsAg ini. Yang pertama, siapkan mikroelisa strip sesuai dengan jumlah pemeriksaan. Yang kedua, pipet spesimen diluent 25 mikroliter ke dalam setiap sumur. Nah, ini biasanya itu kan kayak menggunakan well plate gitu. Teman-teman nanti bisa browsing ya well plate. Nah, well plate itu nanti kan ada banyak macamnya, ada yang 96 well plate, ada yang 8, ada yang 6 gitu ya, tergantung dengan jumlah pemeriksaan yang akan digunakan. Setelah well plate ini kemudian dipipet spesimen diluent ya ke dalam well plate itu tadi, kemudian dipipet sampel 100 mikroliter ke dalam setiap well plate ya. Jangan lupa dalam well plate itu nanti juga disertakan dengan kontrol negatif dan juga kontrol positif. Kenapa membutuhkan kontrol negatif dan kontrol positif? Karena kontrol ini nanti tuh akan digunakan saat perhitungan gitu loh. Saat interpretasi hasil biasanya. Dan setelah dimasukkan sampel kontrol, kemudian ditutup ya, ditutup plate, diinkubasi dulu 37 derajat Celcius selama 60 menit pada inkubator. Setelah diinkubasi, ditambahkan conjugate ke dalam setiap sumur tadi, setiap well plate tadi ya. Ditambahkan conjugate semuanya. Setelah itu diinkubasi kembali pada suhu 37 derajat Celcius selama 60 menit. Nah, setelah 60 menit keluarkan dari inkubator dan cuci 6 kali dengan washer instrument. Biasanya proses pencucian dengan washer ini menggunakan PBS ya, fosfat buffer salin. Setelah dicuci, baru ditambahkan 100 mikroliter substrat ke dalam sumur yang berisi sampel atau contoh. Kemudian habis itu diinkubasi pada suhu kamar. Setelah diinkubasi pada suhu kamar, kemudian ditambahkan 100 mikroliter asam sulfat ya ini ke dalam setiap sumur yang berisi sampel atau kontrol, langsung dibaca di microplate reader. Jadi ELISA ini kan banyak banget ya prinsipnya ya teman-teman semuanya. Kalau ini pencuciannya itu maksudnya cuma ada di sekali sebanyak 6 kali. Oke, jadi kalau aku biasanya melakukan itu jadi kayak coating dulu, coating mungkin aku coating antibody atau antigen. Kalau aku biasanya coating sel. Habis itu aku coating sel terus di treatment selama 1 hari gitu 24 jam di inkubasi. Setelah diinkubasi dikeluarkan kemudian ditambahkan dengan kayak reagen yang mau diuji ya, substratnya gitu yang mau diuji. Setelah itu diinkubasi lagi selama 24 jam. Habis itu dikeluarin, dicuci pakai BBS itu sama yang nyucinya pakai BBS juga. Terus habis itu ditambahin dengan reagen MTT, stotoxic reagen MTT, habis tambahin reagen MTT, diinkubasi lagi. Habis diinkubasi kemudian dibuang, dicuci lagi, habis dicuci ditambahkan kayak ya kayak reagen MTT-nya tadi tuh untuk mengindikasi pewarna ya, habis itu ditambahin stopper gitu. Kalau udah di stopper terus udah deh dibaca. Kurang lebih seperti itu sama, untuk pembacaannya juga sama ini, menggunakan reader instrumen. Jadi reader instrumen itu kayak semacam microplate reader, ada ELISA reader dan microplate reader ya. Kalau microplate reader itu kedua-duanya ini sama ELISA sama microplate reader ini tuh prinsipnya tuh sama. Dia tuh seperti kayak fotometer gitu loh, spektrofotometer yang sudah di kayak spektro ya, tetap bacanya pakai fluoresan gitu, yang cuma dimodifikasi. Cuma bentuknya itu dalam bentuk
slide gitu loh dalam bentuk plate, well plate gitu, jadi nggak dalam bentuk cuvette. Cuma itu sih sama aja. Bedanya ELISA reader sama microplate reader adalah panjang gelombangnya. Kalau microplate reader itu panjang gelombangnya, banyak banget bisa diatur sendiri. Kalau ELISA reader ini lebih terbatas. Oke, setelah itu kapan kalibrasi ELISA harus dilakukan? Yang pertama kali saat ELISA tersebut dipakai, yang kedua setelah penggantian lampu, yang ketiga secara berkala ya untuk ketepatan pembacaan. Dan alat yang harus diganti bila ELISA telah berjalan 2000 jam. Sebenarnya ini aku nggak ketemu referensinya ya kalau yang alat yang harus diganti ini. Cuma kalau berdasarkan ini di diktat-diktat itu kan ini ada penggantian lampu. Dan aku tanya sama teknisi yang pegang ELISA, juga yang diganti adalah lampunya. Oke, ini masih lanjut lagi ke nomor 8. Ini juga masih tentang pemeriksaan ELISA dengan berbeda metode. Ini untuk HIV ya, HIV 12 ELISA 30. Untuk HIV ini juga ada beberapa metode sih. Salah satunya ini. Nah, ini hasil akhirnya dari pemeriksaannya yaitu A. Terbentuk cairan yang berwarna, B. Terbentuk cairan yang tidak berwarna, C. Terbentuk pita pada kertas nilon, D. Terbentuk dot pada kertas nilon, E. Tidak terbentuk dot pada kertas nilon. Jadi hasil akhir dari pemeriksaan HIV 1, 2, ELISA 30 adalah A. Terbentuk cairan yang berwarna. Ya mirip-mirip sih kalau tadi juga fluoresan itu juga membuat cairannya juga berwarna. Dan panjang gelombang untuk pemeriksaan HIV 1, 2, ELISA 30 yaitu pada panjang gelombang 700, 620, 540, 520 atau 450. Jawabannya adalah 450. Dan ini juga masih pemeriksaan HIV, tapi ini udah beda metode ya, udah tidak menggunakan ELISA. Ini biasanya menggunakan rapid ya. Imunokromatografi ya. Bila pemeriksaan HIV 1 reaktif, HIV 2 reaktif, dan HIV 3 non-reaktif, langkah apa yang harus dilakukan? Oke, untuk pemeriksaan imunografi HIV ini kan biasanya kalau untuk negatif itu kadang nggak diteruskan. Tapi kalau untuk positif hasilnya kita kan harus membandingkannya dengan menggunakan 3 reagen yang berbeda, melakukan 3 pemeriksaan. Nah, 3 pemeriksaan ini apabila salah satu hasilnya non-reaktif dan 2 itu tetap reaktif, maka itu termasuk di hasil intermediate ya, yang harus dilakukan pemeriksaan ulang. Nah, interpretasi hasil dari pemeriksaan anti-HIV itu seperti ini ya. Kalau hasil positifnya itu bila hasil A1 reaktif, A2 reaktif, dan A3 reaktif. Jadi ketiga-tiganya itu reaktif, maka itu positif. Hasil negatif dikatakan bila hasil A1 non-reaktif, itu kan biasanya tidak dilanjutkan. Bila hasil A1 reaktif, tapi pada pengulangan A1 dan A2 non-reaktif. Dan bila salah satu reaktif tapi tidak beresiko. Nah, ini pada poin ini kan ada bila hasil A1 reaktif tapi pengulangan A1 dan A2 non-reaktif. Ini A1 dan A2 non-reaktif ini dengan catatan bila pasien atau pasangan tersebut tidak beresiko ya teman-teman. Bila interpretasi hasilnya kalau A1 reaktif dan keduanya itu non-reaktif, tapi pasangan tersebut beresiko, maka itu termasuk di hasil intermediate, indeterminate, sorry. Dari tadi ngomongnya intermediate terus ya, indeterminate. Dan indeterminate ini juga termasuk tadi ya, bila 2 hasil tes reaktif. Jadi, pemeriksaannya ini tuh harus ditindaklanjutin gitu loh kalau indeterminate gitu.
Ini kalau tidak tindak lanjut hasil positif kan otomatis dia rujuk ke pengobatan HIV atau klinik VCT gitu ya. Kalau tidak hasil negatif, ya biasanya sih nggak dilanjutkan, tapi ini kan kalau menjagani ya, menjagani untuk kalau menjagani adanya widow period gitu ya, kita dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ulang pada 3, 6, atau 12 bulan. Nah, kemudian ini kalau indeterminate tuh harus gimana? Maka tes tersebut tuh harus diulang dengan spesimen baru minimum setelah 2 minggu setelah pemeriksaan yang pertama. Mungkin aja kan itu ada kesalahan pada sampelnya. Bila hasilnya itu tetap indeterminate, maka dilakukan dengan pemeriksaan PCR ya, sebagai gold standarnya. Nah, bila sarana pemeriksaan PCR tidak dimungkinkan, rapid test ini juga dapat diulang pada 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama. Karena ini termasuk widow period ya. Bila sampai 1 tahun hasilnya tetap sama terus, indeterminate, dan faktornya tadi, faktor resiko pasien tersebut rendah, maka hasil dapat dinyatakan sebagai negatif. Oke, lanjut. Untuk sputum yang request pemeriksaan sputum, waktu pemeriksaan sampel sputum adalah, jadi seperti yang kita ketahui ya, untuk sputum ini SPS, sewaktu pagi sewaktu. Ini dulu biasanya untuk digunakan diagnosa. Tapi karena sekarang ya itu untuk penegakan diagnosa TB itu harus menggunakan TCM, ekspor TCM. Jadi pemeriksaan mikroskopis menggunakan sputum itu tuh hanya untuk sebagai follow up. Dan follow up-nya itu menggunakan sampel biasanya kan cuma SP sewaktu pagi. Follow up ini untuk pasien TB yang biasanya itu 2 bulan setelah pengobatan, 1 bulan sebelum berakhirnya pengobatan, dan akhir pengobatan. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Berapa jumlah wadah yang digunakan untuk menampung cairan pleura? Jadi, kalau yang ditanya itu wadah ya. Nah, ini tuh ada dua ini ya referensi. Yang pertama dia menggunakan tabung, yang kedua menggunakan botol. Kalau menggunakan tabung, jumlahnya itu adalah 4 tabung. Kalau menggunakan botol, maka menggunakan 3 botol. Untuk tabungnya itu sendiri kan itu ada yang pertama 5-7 ml ETA untuk pemeriksaan makroskopis, hitung sel, diffcount, dan morfologi. Yang kedua 7-10 ml tabung heparin untuk pemeriksaan kimia. Yang ketiga 7-10 ml tabung steril untuk kultur, gram, dan BTA. Dan tabung yang keempat 20 mikroliter antikoagulan heparin untuk sitologi. Dan apabila menggunakan botol, maka menggunakan 3 botol. Botol yang pertama steril untuk kultur, yang kedua dengan antikoagulan sitrat atau heparin untuk pemeriksaan rutin, dan botol yang ketiga tanpa antikoagulan untuk pemeriksaan kimia. Dan soal nomor 13, apakah nama wadah untuk menampung cairan pleura? Apabila volume cairan pleura tersebut sangat banyak, maka digunakan botol WSD, Water Sealed Drainage. Soal nomor 14. Berapa botol yang digunakan untuk pemeriksaan LCS? Ini juga ada 2 referensi. Yang pertama 3 tabung. Tapi kalau terdapat darah maka digunakan 4 tabung. Yang pertama, tabung pertama mikroskopik kimia. Tabung kedua yaitu botol kultur bakteri, baktek atau Bactalert ya. Dan yang ketiga, tabung ketiga itu adalah untuk pemeriksaan sitologi. Kalau ini 4 tabungnya, ini lupa ya belum aku tambahin slide-nya ya. Apabila menggunakan 4 tabung, kan itu apabila terdapat darah ya, maka tabung pertama beberapa tetes itu jangan dipakai. Nah, baru kita menggunakan tabung yang kedua 2-4 mili untuk pemeriksaan rutin dan kimia. Tabung ketiga untuk kultur atau wadah steril. Yang keempat
untuk sitologi. Sama sih sebenarnya 1, 2, 3, cuma yang tabung pertama itu apabila terdapat beberapa tetes darah maka tidak usah dipakai. Oke, thank you teman-teman semuanya. Mungkin ini last part ya karena pada kesempatan SKB kali ini. Dan untuk teman-teman yang cari materi ELISA, sebenarnya materi ELISA itu ada loh di diktat di imunoserologi. Kalau yang udah punya link materi aku, di situ juga ada diktatnya imunologi dari BPSDM ya, Kemenkes. Teman-teman bisa download juga di webnya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.